Ya, Asia Power Index 2025 menunjukkan pergeseran kuat dalam peta geopolitik Indo-Pasifik. India resmi mendaki ke peringkat ketiga, mengalahkan Jepang dan juga Rusia dan mengukuhkan dirinya sebagai salah satu kekuatan terbesar baru di Asia. Kenaikan skor India didorong lonjakan kapabilitas ekonomi, lalu juga pengalaman tempur terbaru dalam Operation Sindoor yang menaikkan penilaian terhadap kemampuan militernya. Di saat yang sama, Amerika Serikat dan China masih menjadi dua superpower teratas. Namun keduanya mengalami dinamika berbeda. Amerika Serikat mengalami erosi pada pengaruh diplomatik, sementara China mencatat lonjakan baru dalam hubungan ekonomi dan skor diplomasi tertinggi dalam sejarah indeks. Di tengah persaingan superpower dan kebangkitan India, Indonesia tetap bertahan di posisi ke-9, mencerminkan statusnya sebagai middle power yang memiliki potensi besar namun masih dibebani kelemahan struktural di kapabilitas militer dan juga kemitraan pertahanan. Untuk melihat konfigurasi kekuatan baru di Asia, kita bahas selengkapnya dalam pergeseran status India di peta geopolitik. Ya, India resmi mendaki ke peringkat ketiga dalam Asia Power atau Index gitu ya 2025. Skor India naik menjadi 40 dari 38,1 begitu ya. Ini pada 2024 dan kalau kita lihat loncatan ini dipacu dua hal utama. Yang pertama, momentum ekonomi yang menguat dan juga kapabilitas militer yang meningkat tajam. Konflik terbaru India lewat Operation Sindoor pada Mei 2025 ini menjadi titik balik. Operasi ini menaikkan penilaian ahli terhadap kemampuan tempur India, mempertegas bahwa New Delhi bukan lagi pemain pinggiran dalam arsitektur keamanan Asia. Lonjakan skor ini membuat India resmi melampaui Jepang dan juga Rusia yang kini berada di posisi keempat dan kelima. Menariknya, India juga mencatat perbaikan di kategori hubungan ekonomi. Ini naik ke posisi 9 berkat masuknya arus investasi asing dan juga ekspansi kemitraan dagang. Namun kinerja India tidak semua menanjak. Di sektor kemitraan pertahanan, India turun 2 peringkat ke posisi 11 setelah dilewati kalau kita lihat dengan negara Filipina dan juga Thailand. Artinya, meski India kuat secara ekonomi dan militer, konektivitas strategisnya di Asia masih perlu diperdalam. Lowy Institute menyimpulkan kombinasi momentum ekonomi dan juga pengalaman tempur terbaru menjadikan India salah satu kekuatan yang kian berdaya saing di Asia Pasifik. Dan jika Asia atau India khususnya tengah mendaki, bagaimana dengan dua kekuatan utama dunia? Ya, meski terjadi pergeseran di posisi lain, puncak kekuatan Asia masih dikuasai oleh Amerika Serikat dan juga China. Amerika Serikat tetap di posisi pertama ya, meskipun skornya turun 1,2 poin. Amerika Serikat masih mendominasi 6 dari 8 komponen utama, mulai dari kapabilitas ekonomi, militer, hingga pengaruh budaya. Namun penurunan terbesar terjadi di aspek pengaruh diplomatik. Ini mencerminkan dampak negatif kebijakan luar negeri di era Presiden Donald Trump. Di sisi lain ada China, ini kalau kita lihat menunjukkan perbaikan mengesankan ya. Skor China ini naik 1 poin, kenaikan terbesar kedua di Asia Pasifik. Beijing juga menguat di hubungan ekonomi dan juga pengaruh diplomatik, bahkan mencetak skor diplomasi tertinggi dalam sejarah indeks. Meski kemitraan pertahanannya ini melemah begitu ya, kapabilitas militer China terus menanjak dan jaraknya dengan Amerika Serikat semakin menyempit. Ini menandakan kompetisi kedua superpower semakin intens dan juga menentukan arsitektur kekuatan baru di Asia. Setelah melihat para raksasa dan juga para pendaki baru gitu ya India, sekarang kita lihat di mana posisi Indonesia dalam peta terbaru ini. Kalau kita lihat ya, Indonesia ini masih tetap bertahan di peringkat ke-9 dengan skor 22,5 atau naik tipis 0,2 poin. Meski pergerakannya tidak seagresif India, posisi Indonesia masih solid sebagai middle power dengan kekuatan yang tersebar di berbagai indikator. Indonesia mencatat kinerja yang sangat baik di kategori sumber daya masa depan dan juga pengaruh diplomatik. Keduanya di posisi 5 besar, merefleksikan potensi demografi, ketahanan energi, dan juga peran diplomasi regional yang semakin kuat. Di aspek resiliensi, skor Indonesia juga membaik berkat neraca komoditas dan juga ini tentu saja yang kuat begitu ya. Dan juga ketahanan ekonomi di tengah gelombang global. Namun tantangan utama tetap di kapabilitas militer yang masih di posisi ke-13. Kalau misalkan kita melihat ya ini terlemah menjadi tentu saja ya indikatornya terlemah sekali di poin ke-13. Dan di kemitraan pertahanan Indonesia turun 4 peringkat ke posisi 12. Menandakan adanya gap antara potensi pengaruh dan juga kapabilitas struktural.
Law Institute menegaskan Indonesia sebenarnya punya power gap positif kok. Artinya, pengaruhnya lebih besar dari sumber daya absolutnya. Namun gap ini menyempit tahun ini, menandakan perlu strategi yang lebih tajam lagi untuk menjaga daya saing geopolitik. Dari sini, kita masuk ke gambaran besar ya soal landscape kekuatan Asia. Ya, Asia Power Index 2025 menegaskan bahwa landscape kekuatan di Asia semakin dinamis dan juga multipolar. Di puncak, Amerika Serikat dan juga China masih dominan, namun dengan tren yang berlawanan. Amerika Serikat mengalami erosi diplomasi, sementara China mengalami lonjakan pengaruh. Di tengahnya ada India menjadi cerita terbesar tahun ini, naik ke posisi 3 besar, dan diprediksi menjadi anchor baru dalam keseimbangan kekuatan Asia didorong kapabilitas militer yang kian percaya diri dan momentum ekonomi yang mengejar. Negara-negara middle power termasuk Indonesia, Korea Selatan, Australia, dan juga Singapura berada di persimpangan di mana perubahan kecil dalam militer, ekonomi, atau diplomasi dapat menggeser posisi mereka secara signifikan. Sembari dinamika ini bergerak, satu pertanyaan utama yang menguat. Apa artinya pergeseran ini bagi arsitektur Indo-Pasifik? Ya, laporan Asia Power Index 2025 ini memberikan potret jelas ya bahwa peta geopolitik Asia terus berubah. India menjadi pendatang baru di 3 besar, Amerika Serikat dan China semakin terlibat dalam persaingan strategis, dan Indonesia masih mempertahankan peran sebagai middle power dengan potensi pertumbuhan besar. Dinamika ini akan menentukan arah kemitraan ekonomi, keamanan regional, dan juga strategi diplomatik di masa depan. Dan kita akan terus memantau bagaimana pergeseran kekuatan ini membentuk ulang arsitektur Indo-Pasifik dalam tahun-tahun mendatang.